Jadi di sini kami akan menanyakan salah satu warga yang berada di Pasar Serwet untuk menanyakan tentang sejarah rel kereta di Pasar Serwet. Sebelumnya saya akan menanyakan nama Bapak. Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? David Saputra, Terus umur Bapak berapa ya Pak? 31. Baik, saya akan menanyakan pertanyaannya langsung. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang rel ini? Tentang kereta ini membawa barang tebu buat gula. Pertanyaan kedua, siapa yang membuat rel kereta ini? Membuat Ya. perusahaan swasta Belanda. Pertanyaan yang nomor 3, mengapa rel ini dibuat? Untuk memproduksi gula buat konsumsi manusia semua. Nah, untuk nomor 4 nih, kapan rel ini kira-kira dibuat ya Pak? Dibuat tahun 1840-an. Nah, terus di mana ini rel kereta apinya ya? Ya udah dimuseumkan di sana, Desa Sragi. Lalu bagaimana dampak warga sekitar saat rel ini ditutup? Ya, dampaknya ya kayak gini, buat ini bangunan nggak ada aktivitas lagi buat ini lah, membawa tebu buat ke pabrik gula. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak David ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman, kami akan menanyakan narasumber kedua di Pasar Serwet untuk menanyakan tentang rel kereta di Pasar Serwet. Sebelumnya, nama Bapak siapa ya Pak? Solihin. Siapa Pak? Solihin. Solihin. Di sini kami dengan Bapak Solihin Ya. akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang rel kereta ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang rel ini, Pak? Rel mana ya? Yang jalan Yang sini? ini ya. Ya. Rel yang jalan sini itu untuk muatan tebu. Ya. Nah, sekarang itu sudah diputus-putus. Ya. Akhirnya nggak buat jalan. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang membuat rel kereta ini? Yang membuat itu namanya apa? Perusahaan Belanda. Nah, Perusahaan Belanda. siapa? Yang buat? Ya. Yang membuat ini yang Perusahaan Belanda. namanya Hinder Dato. Oke. Ya. Tempatnya di Sragi. Pertanyaan yang nomor 3, mengapa rel ini dibuat? Nah iya untuk muatan tebu itu. Buat gula. Kapan rel ini dibuat? Ya sudah lama, saya aja enggak bisa tahu. Yang tahu itu Jadi sudah lama banget ya Pak? sudah lama. Sekitar 1800-an ya Pak? Jauh karena langsung Jadi lebih sudah lama kok. lama banget ya. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana dampak warga sekitar setelah rel ditutup Pak? Dampaknya apa? Ya dampaknya ini tebunya sudah begitu bangkrut. Nah orang-orangnya ini dibuat rumah-rumah jalannya itu. Jadi setelah rel ditutup, akhirnya Buat dibuat rumah-rumah. rumah-rumah sama Iya. dibuat pasar ya Pak? Iya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Saderengipun namine Bapak sinten? Tuh, kalau saya perkenalkan, saya namanya Priyoto ya. Priyoto yang mengurusi merawat tempat ini. Mungkin secara umum bisa dikatakan juru kunci. Ya. Kula badhe nyuwun pirsa. Mengapa dinamakan Candi Kaso? Ya. Candi Kaso, candi kan punya arti makna tuh batu ya. Kalau apa namanya, biasanya masyarakat umum, masyarakat awam itu menyebut ini itu sebagai pepunden. Lah pepunden itu kan juga punya makna batu ya, seperti misalnya kan candi-candi yang dibangun pada masa-masa zaman Hindu, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu kan tersusun dari batu-batu. Lah masyarakat lingkungan sini itu menyebut di sini sebagai pepunden atau pepunden punya makna juga sesepuh juga ya. Jadi ada hubungannya dengan sesepuh itu tadi punya arti pepunden, dan pepunden juga punya arti batu. Jadi apa namanya, gampangnya orang ngomong ya menyebut di sini itu sebagai candi gitu ya. Yang nomor 2, siapa saja yang datang ke taman ini? Kapan berdiri? Kapan berdirinya Candi Kaso? Bangunan candi ini sebenarnya dibangun belum lama ya, sekitar tahun 2010. Adapun makamnya itu ya sudah lama, ratusan tahun yang lalu. Ya. Selanjutnya, siapa yang menemukan nama Candi Kaso ini? Saya bicara ngomong ya. Jadi candi ini sudah beberapa generasi. Ya mungkin dari mulut ke mulut, oh itu yang menemukan itu, tapi sampai sekarang itu sudah tidak ada yang tahu lagi. Sudah tidak ada yang tahu siapa penemu yang menemukan ini. Yang jelas ini di sini itu dulu kan sebuah pemakaman umum, dan di sini mungkin dirawat oleh orang-orang pengikut-pengikut yang dulu, kemungkinan seperti itu. Teng pundi lokasi Candi Kaso niki nggih, Pak? Nah di sini alamatnya itu Desa Sarwodadi, ini ikut Dukuh Kasowetan ya, RT 09 RW 2 Desa Sarwodadi. Apa makna dari adanya pohon beringin? Makna dari pohon beringin adanya kalau menurut filosofi Jawa, pohon beringin itu kan melambangkan sebuah persatuan. Jadi masyarakat di sini itu sejak zaman dulu itu adanya kerukunan, guyub rukun, baik dari segi apa namanya kerja bakti. Di sini itu biasanya masyarakat sewaktu-waktu kalau ada acara di sini itu ya guyub rukun bersatu untuk bersih-bersih di sini. Bagaimana kisah singkat dari tempat ini? Nah, kisah singkat yang pernah saya dengarkan, kembali pertanyaan itu kalau saya jawab kan selalu tidak ada sejarah tertulis. Jadi adanya sejarah dari mulut ke mulut. Lah sejarahnya itu dulu ada sebuah pada zaman Mataram dulu itu Raja Mataram itu kan selalu mengutus utusannya untuk
melawan Belanda di Batavia sana. Lah, kemungkinan besar di sini beliau itu sebagai prajurit atau mungkin senopatinya mengalami kekalahan di sana, jadi beliau itu nggak berani pulang ke sana, ke Mataram. Paling tidak kalau zaman dulu kalah ya jelas mati gitu. Jadi kan lebih baik beliau itu singgah di sini. Oke. Sampun sak mriku mawon nggih Bapak. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak. Nggih sami-sami. Wassalamualaikum